Bab 1, Malam Kelam. Kota Zenith terhampar dalam kegelapan, lampu-lampu jalan yang terpencar tidak mampu mengusir bayangan-bayangan yang menjalar di setiap sudut kota. Udara malam itu terasa berat, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menghimpit. Arlyon berjalan kaki pulang dari kantor, menghindari lampu-lampu jalan yang terlalu terang. Ia tidak suka perhatian orang lain. 5 tahun yang lalu, kejadian mengerikan menghancurkan hidupnya. Orang tuanya meninggal dalam insiden misterius yang tidak pernah terungkap. Saat berjalan, Arlyon merasakan ada yang mengikutinya. Ia menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapa-siapa. Ia mempercepat langkahnya, tetapi perasaan itu tidak hilang. Tiba-tiba, ia mendengar teriakan. Arlyon berhenti dan menoleh ke arah suara. Seorang gadis berlari menuju ke arahnya, dikejar oleh makhluk mengerikan yang memiliki mata merah dan kulit hitam. Arlyon refleks menyelamatkan gadis itu dan membawanya ke rumahnya. Gadis itu terengah-engah, rambutnya berantakan, dan matanya penuh ketakutan. "Terima kasih," katanya, suaranya lembut. Arlyon tersenyum. "Kamu tidak apa-apa?" tanyanya. Gadis itu mengangguk. "Ya, saya baik-baik saja." Arlyon menatapnya lebih dekat. Ada sesuatu yang aneh tentang gadis itu. Sesuatu yang tidak biasa. Gadis itu memandang sekitar ruangan, matanya berhenti di foto orang tua Arlyon yang terpajang di dinding. "Mereka, orang tua Anda?" tanyanya lembut. Arlyon mengangguk, rasa sedih menghantui hatinya. "Ya, mereka meninggal 5 tahun lalu." Gadis itu menunduk, rambutnya jatuh menutupi wajahnya. "Saya minta maaf," katanya. Arlyon tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, saya sudah terbiasa hidup sendirian." Gadis itu menatapnya lagi, mata birunya memancarkan rasa ingin tahu. "Saya Isdora," katanya. "Saya harus pergi sekarang." Arlyon mengangguk. "Tunggu, saya antar Anda pulang." Isdora menggelengkan kepala. "Tidak perlu, saya bisa menjaga diri." Arlyon merasa ada yang tidak beres. Isdora terlalu cepat ingin pergi, seolah-olah ada yang menunggunya di luar. "Apakah Anda yakin?" tanya Arlyon. Isdora mengangguk, matanya berkilauan dalam cahaya lampu. "Ya, saya yakin." Arlyon merasa kehilangan sesuatu saat Isdora berlalu pergi. Ia mengikuti Isdora ke pintu, melihatnya menghilang ke dalam kegelapan malam. Tiba-tiba, Arlyon merasakan sesuatu yang tidak beres. Ada yang mengawasi mereka dari kejauhan. Ia menoleh ke sekitar, tetapi tidak ada siapa-siapa. Bab 2, Di balik bayangan. Arlyon tidak bisa tidur malam itu. Pikirannya terus memikirkan Isdora dan makhluk mengerikan yang mengejarnya. Siapa Isdora sebenarnya? Apa hubungannya dengan makhluk itu? Keesokan harinya, Arlyon pergi ke kantor, tetapi pikirannya masih terganggu. Ia mencoba mencari informasi tentang Isdora, tetapi tidak ada hasil. Saat pulang kerja, Arlyon melihat seorang pria parubaya berdiri di depan apartemennya. Pria itu memiliki mata tajam dan rambut abu-abu. "Kamu Arlyon?" tanya pria itu. Arlyon mengangguk. "Ya, saya Arlyon." Pria itu menyerahkan kartu nama. "Saya Arkan. Saya ingin berbicara dengan kamu tentang Isdora." Arlyon merasa curiga, tetapi mengikuti Arkan ke dalam apartemennya. Arkan duduk di sofa, matanya memandang sekitar ruangan. "Kamu sudah bertemu Isdora, kan?" tanyanya dengan senyum. Arlyon merasa tidak nyaman. "Ya, saya sudah bertemu dengannya." Arkan mengangguk. "Saya tahu kamu menyelamatkannya. Tapi, apakah kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi?" Arlyon menggelengkan kepala. "Apa maksud Anda?" Arkan tersenyum menakutkan. "Isdora bukanlah gadis biasa. Dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Dan saya akan melakukan apapun untuk mendapatkannya." Arlyon merasa bulu kuduknya berdiri. "Apa kekuatan itu?" Arkan bangun dari sofa, matanya berkilauan dengan ambisi. "Kekuatan untuk menguasai kota Zenith. Dan saya akan menjadi raja di atasnya." Arlyon menyadari bahwa Arkan adalah ancaman yang sangat besar. Ia harus melindungi Isdora dan kota Zenith dari kejahatan Arkan. Arlyon terkejut mendengar rencana Arkan. Ia tahu harus bertindak cepat. "Apa yang kamu inginkan dari Isdora?" tanyanya, mencoba membeli waktu. Arkan tertawa. "Kamu tidak perlu tahu. Yang penting, kamu harus menyerahkan Isdora kepada saya." Tiba-tiba, Arlyon mendengar teriakan Isdora dari luar. Ia melihat Arkan menyeringai dan menghilang ke dalam bayangan. Arlyon berlari keluar dan menemukan Isdora terjebak dalam cincin api hitam. Arkan berdiri di belakangnya, mata merah menyala. "Kamu tidak bisa menyelamatkannya," teriak Arkan. Arlyon merasakan sesuatu mengalir dalam tubuhnya.
Tangan-tangannya bersinar dengan cahaya biru. Ia meraih Isdora dan melemparkan cincin api ke udara. Arkan terkejut. Apa kekuatanmu? Arlion tidak menjawab. Ia memeluk Isdora dan melompat ke belakang, menghindari serangan Arkan. Isdora memandang Arlion dengan takjub. Kamu memiliki kekuatan supernatural. Arlion tersenyum. Saya tidak tahu, tapi saya tahu saya harus melindungimu. Arkan bangun dari tanah, mata merahnya menyala. Kamu belum menang, saya akan kembali. Arlion siap menghadapi Arkan. Ia tahu pertarungan ini baru saja dimulai. Bab 3, Pelarian dan Persiapan. Arlion dan Isdora berlari secepat mungkin, meninggalkan kota Zenith yang kini menjadi bahaya bagi mereka. Mereka memilih desa terpencil, Sumberjaya, sebagai tempat persembunyian sementara. Perjalanan. Selama perjalanan, Arlion dan Isdora berbagi cerita tentang masa lalu mereka. Isdora menceritakan tentang kekuatan supernaturalnya yang tersembunyi, sementara Arlion berbagi tentang kehilangan orang tuanya. Pertemuan dengan guru. Di Sumberjaya, mereka bertemu dengan seorang guru spiritual, Patua. Patua memiliki pengetahuan luas tentang kekuatan supernatural dan siap membantu Arlion dan Isdora. Kamu berdua memiliki potensi besar, kata Patua. Tapi, kamu harus belajar mengendalikan kekuatanmu. Pelatihan. Arlion dan Isdora menjalani pelatihan intensif selama beberapa minggu. Mereka belajar teknik meditasi, pengendalian energi, dan pertarungan spiritual. Kekuatan mereka meningkat secara signifikan. Ancaman baru. Sementara itu, Arkan kembali ke kota Zenith, membawa pasukan iblisnya. Ia bersumpah akan menemukan dan menghancurkan Arlion dan Isdora. Persiapan akhir. Arlion dan Isdora siap menghadapi Arkan. Mereka memahami bahwa pertarungan ini akan menentukan nasib kota Zenith. Arlion dan Isdora berlatih di hutan Sumberjaya, di bawah bimbingan Patua. Mereka fokus meningkatkan kekuatan supernatural mereka. Tiba-tiba, keheningan hutan terganggu oleh suara berlari. Sebuah kelompok mata-mata Arkan muncul, menyerang Arlion dan Isdora. Patua mengangkat tangan, membangkitkan kekuatan alam. Lindungilah murid-muridku. Arlion dan Isdora siap bertarung. Mereka menggabungkan kekuatan, mengalahkan mata-mata Arkan satu persatu. Namun, salah satu mata-mata berhasil melarikan diri. Ia berlari secepatnya menuju kota Zenith. Di istana Arkan, mata-mata itu melaporkan kejadian tersebut. Tuan, Arlion dan Isdora sedang memperkuat kekuatan mereka di Sumberjaya. Arkan marah, kirim pasukan iblis, hancurkan mereka. Mata-mata itu berlutut. Tapi, Tuan, kekuatan mereka sangat besar. Arkan menatapnya dingin. Aku tidak peduli, aku ingin mereka mati. Bab 4, Pertarungan Akhir. Pasukan iblis Arkan tiba di desa Sumberjaya, mengepung Arlion dan Isdora. Patua memanggil kekuatan alam untuk melindungi desa. Arlion dan Isdora siap bertarung. Mereka menghadapi pasukan iblis dengan kekuatan supernatural mereka. Pertarungan sengit berlangsung, api dan petir menghantam tanah. Isdora terluka parah oleh serangan iblis. Arlion marah, kekuatannya meledak. Ia menghancurkan pasukan iblis satu persatu. Arkan muncul, mata merahnya menyala. Kamu tidak bisa mengalahkan aku, teriaknya. Arlion menghadapinya, kekuatan supernaturalnya bersinar. Aku akan menghancurkanmu. Pertarungan epik berlangsung. Arlion dan Arkan bertukar serangan. Kekuatan mereka seimbang. Tiba-tiba, Isdora bangun, kekuatannya memancar. Arlion, aku di sini, teriaknya. Bersama, Arlion dan Isdora menghancurkan Arkan. Pasukan iblis sebagian melarikan diri. Desa Sumberjaya selamat. Arlion dan Isdora berdiri, kekuatan mereka tak terkalahkan. Arlion dan Isdora berdiri di atas reruntuhan pasukan iblis, merayakan kemenangan mereka. Patua mendekati mereka, senyum bangga di wajahnya. Tuan-tuan, kemenangan ini hanya awal, kata Patua. Kekuatan gelap masih ada di luar sana. Tiba-tiba, langit gelap, petir menyambar. Seorang figur muncul di kejauhan, kekuatan dahsyat memancar dari tubuhnya. Siapa itu? Tanya Isdora, terkejut. Arlion memandangnya dengan curiga. Aku tidak tahu, tapi ia terlihat sangat berbahaya. Figur itu mendekati, wajahnya terungkap. Dia adalah Kael, putra dari Raja Kegelapan. Kamu berdua telah menghancurkan Arkan, kata Kael, suaranya mengguntur. Sekarang, giliranmu. Kael mengangkat tangan, kekuatan gelap memancar. Arlion dan Isdora siap bertarung lagi. Bab 5, Pertarungan melawan kegelapan. Arlion dan Isdora bersiap menghadapi Kael,
Raja Kegelapan. Kekuatan supernatural mereka siap digunakan. Pertarungan. KL mengeluarkan kekuatan gelap yang dahsyat, menghantam Arlyon dan Isdora. Mereka berdua menggunakan kekuatan mereka untuk melawan serangan itu. Arlyon menggunakan kekuatan api untuk melawan kegelapan, sementara Isdora menggunakan kekuatan es untuk menghambat pergerakan KL. Kekuatan baru. Tiba-tiba, Arlyon merasakan kekuatan baru memancar dari dalam dirinya. Kekuatan itu membuatnya semakin kuat. Kekuatan apa ini? Arlyon bertanya kepada dirinya sendiri. KL marah. KL marah melihat Arlyon semakin kuat. Ia mengeluarkan kekuatan gelap yang lebih dahsyat. Kamu tidak bisa mengalahkan aku. KL berteriak. Balik serangan. Arlyon dan Isdora menggabungkan kekuatan mereka, melancarkan serangan balik yang sangat kuat. KL terjatuh, kekuatannya melemah. Kejutan. Tiba-tiba, Patua muncul di belakang KL. KL, kamu telah kehilangan kendali, kata Patua. KL menoleh, terkejut. Apa yang terjadi, Patua? Arlyon bertanya. Rahasia. Patua tersenyum. Rahasia KL akan terungkap di bab berikutnya. Bab 6, Rahasia KL terungkap. Patua mendekati KL, mata bijaknya memandang putra dari Raja Kegelapan itu. KL, kamu adalah putra mahkota kerajaan gelap, tetapi kamu dilahirkan dengan kekuatan cahaya, kata Patua. KL terkejut. Apa maksudmu? Patua melanjutkan, kamu telah dibuang oleh ayahmu sendiri karena kekuatan cahaya itu. Kamu kemudian dibesarkan oleh kekuatan gelap. Arlyon dan Isdora terkejut. Jadi, KL sebenarnya memiliki kekuatan cahaya? Arlyon bertanya. Patua mengangguk. Ya, dan kekuatan itu masih ada di dalamnya. KL marah, mengeluarkan kekuatan gelap yang dahsyat. Aku tidak percaya. Aku adalah putra Raja Kegelapan. Tiba-tiba, cahaya putih memancar dari tubuh KL. Kekuatan cahaya dan gelap bertarung di dalam dirinya. Arlyon dan Isdora harus bertindak cepat untuk menyelamatkan KL dari konflik internalnya. Isdora menatap KL dengan mata dingin. Sekarang saatnya, gumamnya. Arlyon terkejut. Isdora, apa yang terjadi? Isdora tersenyum. Aku telah menunggu saat ini selama ini. Sekarang aku merasa memiliki kekuatan cukup untuk mengalahkan KL. Dengan cepat, Isdora menyerang KL, menghisap kekuatannya. KL terjatuh, lemah. Arlyon terkejut. Isdora, mengapa kamu melakukan ini? Isdora berbalik, mata merah menyala. Aku ingin kekuasaan. Aku ingin menjadi ratu kegelapan. Patua terkejut. Isdora, kamu telah terjebak dalam kekuatan gelap. Arlyon merasa dikhianati. Isdora, aku pikir kita bertarung bersama. Isdora tertawa. Kamu terlalu percaya diri, Arlyon. Aku hanya menggunakanmu untuk mencapai tujuanku. KL bangun, lemah. Kamu, pengkhianat. Isdora menginjak KL. Aku adalah ratu kegelapan sekarang. Arlyon harus bertindak cepat untuk menghentikan Isdora dan menyelamatkan KL. Bab 7, Pertarungan Kebenaran. Arlyon dan Isdora bertarung dengan kekuatan supernatural mereka. KL, yang masih lemah, menonton dengan cemas. Pertarungan sengit. Isdora mengeluarkan kekuatan gelap yang dahsyat, menghantam Arlyon. Arlyon melawan dengan kekuatan api dan cahaya. Kekuatan baru KL. KL, yang merasa berhutang budi pada Arlyon, membangkitkan kekuatan cahaya tersembunyinya. Ia membantu Arlyon melawan Isdora. Balik serangan Isdora. Iadora marah, mengeluarkan kekuatan gelap yang lebih kuat. Arlyon dan KL terjepit. Patua muncul. Patua muncul, mengeluarkan kekuatan alam. Hentikan pertarungan ini, teriaknya. Isdora kalah. Isdora terjatuh, kekuatannya habis. Arlyon dan KL berdiri, menang. Pengakuan KL. KL berterima kasih pada Arlyon. Terima kasih, Arlyon. Aku akan membantu kamu melawan kekuatan gelap. Isdora menghilang. Isdora menghilang, meninggalkan pesan, aku akan kembali, dan aku akan membalas dendam. Bab 8, Kebenaran KL. KL terduduk, memandang tangan-tangannya yang pernah digunakan untuk kejahatan. Apa arti kehidupan saya? Tanyanya pada Arlyon dan Patua. Patua memandang KL dengan mata bijak. Kamu dilahirkan untuk menciptakan kedamaian, KL. Kekuatan cahaya dalam dirimu adalah buktinya. KL terkejut, tapi, ayahku adalah Raja Kegelapan. Arlyon mendekati KL. Itulah yang membuatmu spesial, KL. Kamu memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan ayahmu. KL bangkit, matahari terbit di hatinya. Saya akan melawan ayahku dan kekuatan gelapnya. Saya akan menjadi pembawa cahaya.
Patua tersenyum. Maka, perjalananmu sebagai pembawa cahaya dimulai. Arlion mengangguk. Kita akan bersama-sama melawan kegelapan. KL memandang langit. Saya siap. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Kekuatan gelap sedang mendekati. Bab 9, Perang Kegelapan. Kekuatan gelap yang dipimpin oleh ayah KL, Raja Valter, mendekati desa Sumberjaya. Arlion, KL, dan Patua bersiap menghadapi pertarungan. Raja Valter menatap KL dengan kemarahan. Kamu pengkhianat, kamu harus mati. KL berdiri tegak. Aku tidak akan menyerah, ayah. Aku akan melindungi desa ini. Pertarungan epik dimulai. Kekuatan cahaya KL dan Arlion melawan kekuatan gelap Raja Valter. Patua menggunakan kekuatan alam untuk membantu mereka. Tiba-tiba, Isdora muncul, bergabung dengan Raja Valter. Kamu akan kalah, teriak Isdora. Arlion dan KL tidak terkejut. Mereka yakin akan kekuatan cahaya mereka. Desa Sumberjaya porak-poranda, Raja Valter mengeluarkan kekuatan matahari yang dahsyat. Patua, Arlion, dan KL terluka parah. Patua memutuskan mundur. Kita harus menyelamatkan diri, anak-anak. Kita tidak bisa melawan kekuatan seperti ini. Mereka bertiga melarikan diri ke desa Wijaya, tempat Patua menimba kekuatan. Di sana, Arlion dan KL diperkenalkan pada kekuatan Black Hole. Patua menjelaskan, kekuatan Black Hole adalah kekuatan terkuat di alam semesta. Dengan kekuatan ini, kalian bisa mengalahkan Raja Valter. Arlion dan KL menerima kekuatan tersebut, merasakan kekuatan dahsyat mengalir dalam tubuh mereka. KL bersemangat, kita akan mengalahkan ayahku. Arlion menatap serius, kita harus siap menghadapi risiko. Kekuatan Black Hole bisa menghancurkan kita. Patua mengangguk, kalian harus percaya diri sendiri. Kemenangan ada di tangan kalian. Tiba-tiba, suara peringatan terdengar. Raja Valter dan Isdora mendekati desa Wijaya. Bab 10, Persiapan Akhir. Raja Valter dan Isdora mendekati desa Wijaya, siap menghancurkan Arlion, KL, dan Patua. Arlion dan KL bersiap, mempersiapkan kekuatan Black Hole. Patua memberkahi mereka. Kalian adalah harapan terakhir kita. Jangan sia-siakan kesempatan ini, kata Patua. Arlion dan KL saling menatap, membulatkan tekad. Mari kita akhiri ini, seru Arlion. KL mengangguk, kita akan mengalahkan ayahku. Mereka bertiga keluar dari desa Wijaya, siap menghadapi pertarungan akhir. Raja Valter menatap mereka dengan kesadisan. Kalian tidak akan menang, kekuatan matahari akan menghancurkan kalian. Isdora tersenyum, kita akan melihat siapa yang terkuat. Pertarungan akhir dimulai. Arlion dan KL mengaktifkan kekuatan Black Hole. Arlion dan KL mengaktifkan kekuatan Black Hole, menciptakan lubang hitam raksasa yang menghisap Raja Valter dan Isdora. Kekuatan matahari Raja Valter tidak bisa melawan kekuatan Black Hole. Raja Valter berteriak, tidak mungkin, aku tidak bisa kalah. Isdora mencoba melawan, tapi kekuatan Black Hole terlalu kuat. Keduanya akhirnya tersedot ke dalam lubang hitam, menghilang selamanya. Pengikut Raja Valter melarikan diri, meninggalkan tuan mereka. Arlion dan KL berdiri, menang. Desa Sumberjaya dan alam semesta selamat dari kekuatan gelap. Patua tersenyum, kalian telah menyelamatkan dunia. Kalian adalah pahlawan sejati. KL menatap Arlion. Kita berhasil, Arlion. Ayahku tidak lagi menjadi ancaman. Arlion mengangguk. Kita melakukannya bersama, KL. Kita adalah tim yang tak terkalahkan. Kemenangan Arlion dan KL dirayakan oleh rakyat desa Sumberjaya. KL kembali ke kerajaan kegelapan, tetapi kali ini dengan misi berbeda. Dengan kekuatan Black Hole yang masih terasa dalam dirinya, ia mengubah kerajaan tersebut menjadi kerajaan cahaya. Rakyat kerajaan menyambut perubahan tersebut dengan gembira. KL menjadi raja yang adil dan bijaksana, memimpin kerajaan menuju era baru. Sementara itu, Arlion kembali ke kota Zenith sebagai pahlawan. Warga kota menyambutnya dengan sorak-sorai. Kemenangan Arlion dan KL melawan Raja Valter dan Isdora menjadi legenda. Arlion dipilih sebagai pemimpin kota Zenith, memimpin warga menuju kehidupan damai dan sejahtera. Patua mengunjungi Arlion dan KL, tersenyum bangga. Kalian telah mencapai tujuan kalian. Kalian adalah contoh kebaikan dan keberanian. Arlion dan KL bersalaman, persahabatan mereka semakin kuat. Kita akan selalu menjaga kebaikan dan keadilan, kata Arlion. KL mengangguk. Bersama-sama, kita akan menciptakan dunia yang lebih baik.
Cerita Zenith Terror berakhir dengan kemenangan kebaikan dan persahabatan.